Kalau secara strategi isu politik, apakah pertemuan itu juga membuka pintu untuk PDIP masuk dalam koalisi? Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu jika dianggap perlu silahkan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi. Tetap akan di luar begitu ya, Pak? Ya, kira-kira seperti itu. Pokoknya begitu. Itu yang jadi pada prinsipnya Ibu Mega tetap berharap agar Ibu Mega juga berharap agar masa kepemimpinan Pak Prabowo bisa efektif sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara, menggunakan kekuatannya untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Tapi Pak melihatnya apakah pertemuan ini jadi dampak positif atau negatif itu, Pak Muzani melihatnya bagaimana, Pak? Ya, setiap pemimpin bertemu, bersilaturahmi, bersalaman, bergandengan tangan, rakyat suka. Jadi rakyat mengharapkan para pemimpinnya bisa bersatu, para pemimpinnya bisa bertemu, para pemimpinnya bisa bersalaman, apalagi dalam momen Lebaran seperti ini. Karena itu diharapkan ini bisa menjadi bagian dari upaya yang menguatkan persatuan, kebersamaan, kerukunan, dan kegotong royongan di antara kita. Apalagi kita menghadapi masa-masa depan yang juga tidak gampang, terutama di bidang perekonomian, maka para pemimpin harus saling bergandengan tangan, bersilaturahmi, dan itu adalah contoh yang baik yang harus dilakukan oleh bangsa. Dalam sejarah bangsa Indonesia kita sering atau beberapa kali mengalami situasi yang tidak gampang, yang mengancam persatuan kita, yang mengancam kebersamaan kita dan merapuhkan hubungan di antara kita, tetapi kemudian kita dipersatukan kembali dalam satu kerukunan, dalam satu kebersamaan, karena ada kebersamaan, persatuan, kegotong royongan di antara para pemimpin, di antara rakyat dan pemimpin, dan ada kepercayaan satu sama lain. Itu yang kemudian menjadi kesepakatan di antara kedua beliau setelah berbicara panjang lebar. Jadi, apakah di situ dalam pertemuan itu ada upaya rekonsiliasi Pak Prabowo antara Ibu Megawati dengan Pak Jokowi? Itu yang kami sampaikan adalah seperti itu. Pak yang menginisiasi dan mediasi pertemuan ini siapa saja? Ya, ini kan pertemuan itu terjadi karena sebuah pembicaraan pendahuluan, dan ya para pemimpin partai PDI dan Gerindra terus-menerus melakukan pembicaraan untuk menyamakan persepsi, dan akhirnya pertemuan itu terjadi. Apakah gongnya ketika kemarin Mas Didit berkunjung ke Teguh Umar gitu Pak, ketika momen Hari Raya juga Pak? Pertemuan itu sudah beberapa kali diinisiasi, dan karena kesibukan kedua beliau akhirnya beberapa kali tercancel, dan alhamdulillah pada momen Lebaran ini akhirnya terjadi. Pak, ini kan sudah bertemu dengan Ibu Mega, kapan Pak Prabowo juga akan bertemu dengan Pak Jokowi? Kan ini lagi Pak Prabowo lagi kunjungan ke Timur Tengah ya? Ya, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo dengan Pak SBY kan sudah beberapa kali. Terakhir pada saat buka puasa bersama di antara kedua beliau, antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, dan dengan Pak SBY pada saat Lebaran juga sudah ketemu. Tapi insya Allah Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan Pak SBY insya Allah dalam waktu ini, karena Pak Prabowo juga sekarang melakukan lawatan ke luar negeri, dan mungkin sesudahnya. Pak, ada pesan nggak Pak, mungkin ketika malam kemarin kan Pak Prabowo yang berkunjung ke rumah Ibu Mega, apakah ada penyampaian misalkan Ibu Mega yang akan berkunjung nanti ke tempat kediaman Pak Prabowo atau seperti apa Pak? Saya tidak mendapatkan penjelasan, tapi saya kira pertemuan itu sudah cukup untuk mengobati kekangenan di antara dua pemimpin untuk bertemu. Kalau dari koalisi sendiri Pak, ada respon negatif itu juga Pak terkait pertemuan Pak Prabowo dan Bu Mega? Setiap pertemuan itu bukan hanya rakyat yang menganggap itu positif, semua partai koalisi kami juga menganggap itu sesuatu yang positif. Pak Presiden mendapat kewenangan untuk bertemu dengan siapa saja, apalagi dengan mantan presiden yang juga ketua umum partai politik pemenang pemilu, sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan posisi pemerintahan. Tadi kan disebut juga kalau
juga menegaskan berada di luar pemerintahan tapi tetap mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ini respon dari Pak Prabowo sendiri seperti apa sih Pak? Ya, bersyukur Pak Prabowo mendapatkan support, dukungan dari Ibu Mega di dalam pemerintahan ini, dan tentu saja ini bagian dari upaya untuk memperkokoh posisi pemerintahan. Pak, ada masukan dari Bu Mega nggak untuk pemerintahan Pak? Ya, masukannya adalah bagaimana efektivitas pemerintahan yang sekarang diberikan oleh Pak Prabowo bisa memberi dampak yang positif bagi kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia. Dari hasil pertemuan itu, apakah kemudian Pak Prabowo menjelaskan secara internal di Gerindra bahwa pertemuan itu beliau happy atau belum puas karena PDIP belum masuk ke dalam koalisi? Pak Prabowo merasa bahwa pertemuan ini adalah sesuatu yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara, termasuk bagi pemerintahan yang beliau pimpin. Hidangannya apa aja Pak? Selain dikasih sajian teh, ada apa lagi Pak? Dalam pertemuan kemarin ada bocorannya nggak Pak? Untuk makanannya gitu. Saya nggak perhatikan itu kuehnya apa saja. Tapi kan sebelumnya kalau pertemuan Pak Prabowo dan Mega dikenal dengan istilah politik nasi goreng gitu. Apakah ada hidangan langsung Ada dari Ibu hidangan Mega? khusus yang disajikan untuk Pertemuan itu kan 8 malam ya. Ibu Mega sudah santap malam, Pak Prabowo juga sebelumnya sudah santap malam. Sehingga sajian yang ada adalah kue-kue lebaran. Pak, sedikit dari pihak Bu Mega itu siapa aja sih Pak yang mendampingi? Kalau dari Pak Prabowo ada Pak Muzani, ada Pak Dasko gitu kan. Kalau dari pihak Bu Mega itu ada, apakah ada Mbak Puan atau ada elit-elit PDIP yang lainnya gitu? Ya, apa namanya? Saya bertemu dengan Menko Polhukam di sana. Di sana saya bertemu dengan beberapa teman-teman itu. Kalau dari DPP Pak? Dari DPP PDIP. Saya ketemu dengan Pak Budi Gunawan. Oh, jadi ini kan Ibu Megawati dalam bercakap dengan Pak Prabowo apa sempat curhat mengenai nasib sekjen yang saat ini sudah ditahan KPK? Karena empat mata saya tidak banyak yang tahu ya. Gitu. Tapi Oke. ada pertimbangan khusus gak kenapa di rumah ya Bu Megawati atau memang sebelumnya dari awal di situ gitu? Ya pertimbangan khususnya nggak ada tuh, karena Presiden Bu Mega kan senior ya, usia lebih tua, presiden lebih mendahului, jadi saya kira itu tata krama.